Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurmayanti dengan NIM 3151910077 dari Akademi Farmasi Surabaya, kelas A 219. Video ini dibuat dengan maksud memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian, yakni pada topik 1 rancangan penelitian. Rancangan yang saya ambil yaitu rancangan eksperimen pada ilmu farmasi bahan alam. Agenda yang saya akan bacakan, yang pertama definisi rancangan penelitian, yang kedua rancangan penelitian eksperimen, yang ketiga jenis-jenis rancangan eksperimental. Yang pertama definisi rancangan penelitian. Bisa dijabarkan dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa sebenarnya hakikat penelitian itu? Yang kedua, mengapa penelitian perlu dirancang? Yang ketiga, apa esensi dari rancangan penelitian? Saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat penelitian itu. Hakikat suatu penelitian, termasuk penelitian kesehatan, ialah konfirmasi kebenaran hipotesis dalam upaya menjawab permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan itu, dengan teori yang ada, fakta yang empiris dari penelitian terdahulu, dan asumsi peneliti, dapat dikembangkan kerangka teoritis yang melandasi formulasi hipotesis. Kesuksesan suatu penelitian ditentukan melalui jawaban atas pertanyaan seberapa jauh data yang diperoleh tersebut relevan dengan jawaban yang dikehendaki. Pada pertanyaan yang kedua, mengapa penelitian perlu dirancang? Karena suatu penelitian tanpa adanya rancangan sama halnya dengan membangun rumah tanpa gambar. Terdapat 5 kriteria yang melatar belakangi mengapa suatu penelitian perlu dirancang. Kelima kriteria tersebut adalah yang pertama, keterkaitan atau relevansi data, yang kedua, objektivitas, yang ketiga, validalitas, yang keempat, reliabilitas, yang kelima, teknik pelaksanaan yang efektif dan efisien. Pada pertanyaan yang ketiga, apa esensi dari rancangan penelitian? Rancangan penelitian merupakan rencana, karena rancangan memuat secara sistematis keseluruhan kegiatan yang dilakukan peneliti. Disebut juga sebagai struktur karena rancangan penelitian melakukan strukturisasi penelitian. Strukturisasi dalam arti bahwa dalam rancangan penelitian tergambar model atau paradigma operasionalisasi variabel penelitian, yakni diidentifikasi jenis dan sifat variabel serta hubungan antara variabel tersebut. Rancangan penelitian juga merupakan strategi karena di dalamnya terkandung petunjuk prosedural bagaimana rencana dan strukturisasi tersebut dapat dijalankan sehingga permasalahan peneliti secara adekuat terjawab dan varians dapat terkontrol. Yang kedua, rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimental adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Kolerasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberi perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Kesimpulannya, adanya mekanisme hubungan sebab akibat pada peneliti observasional hanya sampai pada level dugaan atau dugaan keras berdasarkan landasan teoritis atau penelaah logik yang dilakukan peneliti. Terdapat 3 jenis esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yakni yang pertama,
manipulasi suatu variabel, yang kedua mengamati perubahan efek pada variabel lain, yang ketiga pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi dua jenis, yakni eksperimen murni dan eksperimen semu. Yang ketiga, jenis-jenis rancangan eksperimental. Yang pertama, jenis rancangan pra-eksperimen. Yang kedua, rancangan eksperimen. Yang ketiga, jenis rancangan eksperimen semu. Pada jenis rancangan pra-eksperimen dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, one group design. Suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan X tertentu, kemudian diobservasi O akibatnya. Yang B, one group pretest post-test design. Suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, the static group cooperation. Suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Pada jenis yang kedua yaitu jenis rancangan eksperimen. Yang pertama, randomized control group pretest post-test design. Suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang B, randomized Solomon for group design. Suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang C, factorial design. Suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Yang terakhir yaitu jenis rancangan eksperimen semu. Yang A, the time series experiment atau longitudinal time study. Suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang B, non-randomized pretest and post-test control group. Suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Itu presentasi dari saya, penjabaran tentang rancangan eksperimen. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.